Tapi bahkan yang jadi Milea sama Dilan tuh ganti bro. Kayak maksud gue, why gitu. Penonton kayaknya agak sedikit kecewa sih. Karena gue juga kecewa ganti. Halo guys, balik lagi di 33 Club. Apa anak muda apa tadi? Anak muda tanpa tujuan. Oh, anak tanpa tujuan. Apa ini first time-nya kita. Kenalin, gue Devin dan temen gue Paul. Oke, kali ini kita ngapain nih, Paul? Sebenarnya kita tuh mau review film. Apa tuh? Film apa ya? Film Achika bro. Oh, Achika. Siap. Apaan sih Achika? Achika itu sebenarnya kayak film lanjutannya Dilan. Tapi ini kayak universe yang lain gitu loh. Ngerti gak sih? Tapi kayak ini beragam nih teorinya. Banyak banget. Sumpah banyak banget teori-teori itu beredar. Oke. Buka dulu. Udah gue sajiin buat lu nih. Ini gue beli jauh nih. Pakai helm gue beli. Jauh banget itu. Padahal timbang nyebrang doang ya. Ya elah. Iya pakai helm, kita butuh keamanan. Oke. Daripada ketilang ya. Nyebrang doang ketilang. Oke. Ini gue tong dulu nih guys. Bentar guys. Kita bakal review film Achika yang seperti tadi Paula bilang mention. Kita akan review dari berbagai teori dan lain sebagainya, termasuk karakter dan ceritanya. Dan terakhir kita akan ngasih rate 0 sampai 100 untuk film Achika. Boleh kita rating dulu aja nggak? Jangan. Itu paling belakang dong guys. Ini tuangnya di nasinya. Terserah. Lu di Gue mana? kayak gak pernah makan nasi padang. Terserah lu di mana? Oke, gue dulu lah, gue lapar. Gue udah bener-bener kayak tanpa tujuan dan tersesat nih gue ya. Makan, Pau. Namanya anak muda tanpa arah gini. Oke, Pau, coba lu sambil ngomong, sambil ceritain dong. Gimana tuh? Achika menurut lu beda universe tuh maksudnya gimana? Kalau dari gue sih nanti gue pengen bahas dari sisi karakter sama dari sisi penceritaan sih kalau dari gue. Kalau dari lu mau apa yang lu mau bahas? Nih yakin. Lu makan Lu nih? nonton gak sih Dilan? Makan, Dilan guys. 1, 2, 3. Hmm. Itu tuh yang Dilan 90, Dilan 91, terus Milea. Itu yang Viral dan rame kan? parah banget itu ramenya. Nggak nonton lagi wah. Nggak nonton gue. Gue sebel banget, gue kayak Tapi Achika gue nonton. iya yang lo nonton sendiri tadi sekitar lo pacaran itu. Sumpah, itu pengalaman terbodoh gue. Gue nonton film Achika, sebelah kiri dan kanan gue itu bener-bener orang pacaran. Dan lu tahu gue di tengah-tengah. Jadi gue tuh duduk di D10. D10 tuh di paling belakang. Lu main ke belakang lah, tiga dari belakang lah, gitu kan. Nah terus tiba-tiba kiri kanan tuh orang pacaran. Aduh, mereka udah gak usah dibahas. Udah bahas film aja. Kenapa? Bahas film. Kita dulu kentang banget dah lu kenapa? Udah bahas film ayo. Udah masalah kepada ngomong. Enak banget nasi padangnya. Gue mendingan makan nasi padang daripada bahas studio sebelah kiri kanan gue. Ayo bahas. Iya tapi bener sih. Lu tau gak sih kenapa gue bilang tadi ini tuh kayak universe yang baru gitu. Bentar. Sebelum itu kan tadi lu mention tuh. Kenapa lu mau kasih rate duluan di awal? Nah kalau lu mau bahas universe dulu juga boleh sih. Tapi ya silakan lu mau bahas apa. Tapi kalau rate belakangan aja belakangan. Kayak kita bahas yang universe baru aja kan. Universe baru. Jadi Oke, tuh ada yang silakan. bilang tuh kalau Achika ini tuh sebenarnya kayak film Dilan tapi universe yang baru gitu. Soalnya pemainnya tuh bener-bener kayak pada ganti semua. Ganti Kecuali semua. ya. Oke. Kayaknya kecuali beberapa doang gitu kayak misalnya si ibunya Dilan itu masih Iya. sama kayak yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Tapi bahkan yang jadi Milea sama Dilan tuh ganti bro. Kayak maksud gue, why gitu. Penonton kayaknya agak sedikit kecewa sih. Karena gue juga kecewa ganti. Sementara kalau yang main Dilan sekarang itu sebenarnya beberapa orang tuh udah kayak stigmanya tuh kalau gue ngeliat Arbani, gue tuh kayak ngeliat sinetron romantis kisah Nah, gitu. betul. Oh iya, lu Iya ngomong tentang kayak romantisan. Waktu gue nonton sinetron romantisan, bener itu di otak gue juga itu. Dan kalau Arbani itu main kan di tukang ojek pengkolan di sinetron. Nah itu gue juga udah terekam di gue tuh Arbani tuh tukang ojek pengkolan. Emang itu tukang ojek? Iya, dia jadi tukang ojek di tukang ojek pengkolan. Nah gimana? Lu mau bahas apa lagi? Makanya jadinya tuh kayaknya banyak yang kecewa tuh di situ. Karena nah kalau misalnya alasannya supaya Dilan itu bukan Iqbal kan ada yang banyak yang mikir jadinya kalau ya Dilan tuh masih Iqbal gitu. Bahkan kadang-kadang ada orang yang lupa sama Iqbal tapi ingetnya Dilan gitu. Betul Cuma sih. kalau alasannya biar orang nggak
stigma apa nggak kayak gitu mikirnya, ya kan salah dong ya nggak sih Salah. kayak gitu. Mendingan dari awal aja bro, ya nggak sih, satunya siapa, duanya siapa, tiganya siapa, empatnya siapa gitu ya nggak sih. Gue juga bingung sebenarnya di balik tim pembuatan Antika ini kenapa si Iqbal lah atau Dilan ini kenapa diganti gitu, dan pilihannya pun diganti kenapa gitu. Mungkin ya entah karena budget atau apa ya kita nggak tahu. Tapi gue sebagai penonton juga agak sedikit kecewa karena ya itu udah bagus sih menurut gue, dan pasti penonton dan fans juga udah melekat lah pilihan dan pilihannya itu ya si Iqbal sama si Vanessa Priscilia ya. Gitu. Nah harusnya kan Vanessa tetap ya, Hmm, ini diganti. diganti juga. Aduh. Lu tau gak sih yang adegan, nanti kalau gue sebut. Jangan. Nah, pokoknya ada di suatu adegan, Hmm. mereka ini papasan Oke. sama si Milanya, terus ternyata Milanya itu bukan si Vanessa. Gue juga kaget sih. Maksud gue kayak kenapa gitu juga Vanessa-nya tuh segala harus diganti? Apakah Vanessa juga memikirkan yang sama kayak Iqbal? Nah, Ya nggak sih? Kayak, betul. jadi Jadi soalnya katanya si Iqbal yang nolak untuk main jadi Dilan lagi kayak gitu. jadi pas gua nonton Anjika, gua sebelumnya nggak nonton. Nah, tapi gua kira tuh bakal si Mileanya itu bakal sama. Ternyata, wah, gua kaget pas nonton. Wah, ekspresi gua gitu. Kok? Edit ya. Tapi benar nggak sih? Maksudnya kayak bener. Lah kok dia sih? Ya, Betul. kayak Gua mukanya kaget. tuh bukan, Gua kaget. tuh kayak bukan mukanya orang Bandung banget gitu nggak sih? Gua kaget. Itu Maksudnya mukanya gimana ya? Bukan. kurang cocok sih, kayak agak. Iya, udah lah, terlalu. tapi ya. Gue tuh kalau ngelihat dia, si cewek itu yang jadi Mila yang sekarang itu gue kayak selalu ingetnya tuh justru dia kan lawan mainnya si Jeffrey Nicole kan, kalau nggak salah, betul. berkali-kali kan. Jadi gue kayak tetap kayak mana nih Jeffrey Nicole ya gitu. Dan suaminya si ini Dan dia kayaknya juga agak sedikit ketuaan menurut gua Iya, untuk masuk di dalam film ini kan marketnya kayaknya menurut gua itu Anak SMP. ya Enggak, SMP dong, sampai SMA SMA bahkan dong. kuliah semester 1 semester 2 lah, baru maba lah bisa dibilang. iya bener-bener orang-orang yang kayak tipikalnya lagi romansa tuh Yes. menggebu-gebu. Karena jujur li jelek banget sih bahasanya. Pokoknya gitulah. Sejujurnya pas gue nonton bioskop, pas gue nonton sendiri dan sebelah kiri kanan gue itu pasangan semua, itu semua anak muda, nggak ada yang orang tua. Gitu. Umur 30 ya? Kalau dari gue sih gue pengen bahas ini apa dari segi karakter si Z dan Arbani. Kalau menurut lu gimana Z dan Arbani? Sebenarnya gue suka-suka aja sih. Suka-suka aja. Soalnya menurut gue emang Arbani cute gitu gak sih? Oh. Catet nih guys, takutnya ntar dia Oh, nambahin poin di belakang. Enggak kan kayak gini kan, misalnya ada beberapa, kan gue nonton yang Dilan pertama kedua, dan ya pokoknya Dilan dan Mila yang masih si Iqbal dan itu tuh. Jadi waktu gue ngelihat pas yang mainin si Iqbal itu, waktu adegan sedih, gue gak ngelihat bahwa Dilan itu sedih, tapi gue ngeliatnya aku kayaknya malah marah gitu loh. Tapi ketika Penuh amarah. Arbani yang main, lu Nah, merasakan itu? Ketika Arbani yang main, waktu adegan sedih itu dapat banget sedihnya. Tapi pas adegan marah itu kayak nggak kelihatan marahnya gitu, ngerti nggak sih? Tapi memang gue pas nonton juga pas momen galau sih, momen galau dan sedih berasa sih dapat feelnya. Ya kan bener-bener kayak mendayu-dayu. Iya. Tapi kayak terlalu zet gitu nggak sih ceritanya? Lalu tiba-tiba tuh kayak gini zet terus Ya, zut turun kayak palungan, naik lagi. ini kayaknya langsung zet gitu. Iya. Gue jadi kayak, apa nih? Iya, Iya. itu benar. Tapi yang gue lihat dari si Arbani oke sih untuk Dilan, dan untuk Anjika dia kan karakternya judes gimana gitu. Tapi yang gue mungkin mau agak sedikit kritik, kenapa dia judes tapi akhirnya mau gitu. Lebih baik judes tapi kepincut dengan satu hal yang tiba-tiba apa namanya adalah effortnya si Dilan akhirnya mau. Tapi kalau ini Kayak nggak ada effort kan? Iya, jadi kayak ibarat Anjika judes harusnya kan Terus makin kayak jual mau sendiri mahal. gitu, iya. Iya, tiba-tiba ini malah mau sendiri. Kayak, Itu yang menurut gua gue aneh. laku udah gitu. Betul. Jadi itu menurut gua yang gua sayang sih itu. Iya makanya, terus gue juga ngerasanya gini loh, ceritanya tuh kayak gantung. Gantungnya gimana tuh? Karena kayak- Sambil makan, lu belum makan dari tadi gua Ya, lihat. tadi Ya. gue udah makan sih sebenarnya. Nah pokoknya tuh gantungnya tuh adalah kayak dimana gue gak ngerasain mereka tuh bener-bener jatuh cinta gitu loh. Kayak cuma mereka tuh baru pertama kali jatuh cinta itu baru pas lagi neduh hujan. Iya. Kan hujan, terus neduh kan. Udah kayak tiba-tiba kayak gitu, terus diceritakan secara narasi, pakai narasi berdua tuh selesai. Terus gue kayak
apa ini gitu kayak. Terus gue juga menurut gue ceritanya kayak sebentar banget tau, langsung kayak apa ya, 1, 2, 3 udah selesai. Biasanya kan kalau film-film Indonesia 1, 2, 3 ntar ada 3.2 tuh, maksudnya to be continue loh. Iya benar. Yang kayak lu bilang juga tadi, kisah cintanya juga ya kayak sebentar doang gitu, cuman pas momen hujan. Terus kan kayak siapa namanya Anjika ini kayak lempeng banget ya. Kenapa tuh? Kan papasan tuh sama Milea, harusnya sepercaya dirinya dia akan masa depannya si Dilan, kan tetap aja bisa kayak ada jealousy-nya gitu lah sih yang kayak tapi gue nggak mendapatkan kayak gitunya gitu, kayak cuma mereka tuh gandengannya kayak gini udah selesai. Jangan langsung gandengan. Tapi gue tuh kayak gitu. Gue ngeliat di dalam film Anjika ini agak sedikit agamisnya dikit, ada 10% tuh dari awal sampai pertengahan. Kalau nggak salah dia bahas Firaun dan lain sebagainya, itu kan tentang agamis tuh. Kayak Anjika mau cowok yang apa, bisa lebih ke apa ya, dia bilang tuh dalam film itu kayak ya lebih beragama lah sedikit. Itu yang gue lihat tuh, ada film agamisnya dikit lah, bagus lah. Ikro. Zikin aja. Nah yang gue sayangin di film Anjika ini masalah karakter juga itu di kenapa ada yang ibaratnya tuh umur 30-an tapi suka sama anak SMA. Maksud gue jauh banget gitu jaraknya. Iya benar-benar jadi kayak pedofil nggak sih? Nah rasanya itu tuh yang sayang sih. Iya, maksudnya kayak secantik-cantiknya Anjika ini kayaknya masih 32. Nah kayaknya banget. Om-omnya itu masih bisa dapet yang lebih baik menurut gua. Anjika masih panjang gitu prosesnya gitu. Itu yang gue lihat. Gimana dulu? Kalau gue sih nggak mikir ke situ ya. Nggak mikir ya? Aduh. Gue cuma bilang mundur bang gitu. Terus karena dia tunggu banget, apalagi tantenya. Oh iya, kayaknya tantenya ada udang di balik bakwan ya. Ya, gue juga kayak gitu. Makanya gue sampai kayak mikir, kenapa dia sampai segitu kerasnya menjodohin Anjika sama si cowok ini? Kayak maksudnya harusnya dia sadar juga nggak sih bahwa itu kan umur mereka tuh ada gapnya jauh ya kan. Nah tapi ini kayak dia tetap ngejodoh-jodohin sama kayak Anjika sana Anjika kayak gitu, ngerti nggak sih? Gue kayak gengges gitu. Bahkan pas di yang si siapa namanya gengnya Dilan itu marah sama cowok yang godain si Anjika itu, Bono. Si Bono itu, terus kan sampai ke kantor polisi. Harusnya kan Anjika malu, marah, kesel apa gimana gitu kan. Tapi ini tuh kayak ya udah flat. Gue ngeliatnya jadi loh kok Anjika balik ke mood dia yang pertama. Jadi kayak buat gue tuh itu mood dia yang biasanya gitu. Yang emang jutek, cuek, kayak ya bodo amat lu mau kayak gini gitu. Kayak yang kayak gitu nih, kenapa dia juga kayak, kan gue bingung ya. Jadi nih orang tuh sebenarnya marahnya sama Dilan nih kenapa? Gue nggak dapet tuh di situ. Oh lu nggak dapet di situ ya marahnya? Oke. Itu sih kayaknya udah bukan masalah si pemainnya lagi ya, tapi itu udah masalah si pembuat ceritanya sih. Tapi kenapa gue dapet ya? Gue dapet loh pas dia marah tuh gara-gara ini kan, si Dilan dia balik lagi ke masa lalunya tentang geng motor itu. Tapi kan dia kayak kurang marah gitu loh, ngerti nggak sih? Kita dulu aja kok. Ya, kalau kita sama pendapatnya nggak seru nih. Langsung udah matiin aja. Udah selesai. Ya pokoknya kayak gitu. Gue sih gini, gue ngerti alasannya dia marah kayak gitu. Cuma yang gue nggak ngerti adalah ekspresinya dia, ngerti nggak sih? Kayak lu kalau mau marahnya sampai, lu tau nggak sih orang marah sampai godek-godek gitu kepala? Enggak, bisa gitu. India dong bro. Jangan sebut itu, ntar kita kena semua sih. Sunda ini kita bro. Tapi gue akuin untuk tim produsernya mantap, karena pilih ceweknya bagus-bagus, jernih-jernih, cakep. Orang Bandung nggak semua bro. Ya benar, gue suka Arbani. Itu poin plus. Pokoknya tuh dari semuanya itu menurut gue kurang kecuali Arbani. Berarti untuk tim pembuatan Anjika, untuk pemilihan karakter berapa? Bingung. Secara keseluruhan apa mau personalinya semua nih? Gue 8 karena ceweknya cakep-cakep dan ya oke lah, enak dilihat.
Ya kayak gue, enak dilihat. Iri hati aja sih lo. Iya, siap. Kalau gue sih ya sekitar ya 7,5 lah. 7,5. 7,5. Sebenarnya itu ketolong Arbani sih. Terus lu mau bahas apa lagi? Tapi lu ngerasa nggak sih? Gue nggak tahu Apa kenapa ya. Beberapa kali mereka berdialog itu, gue ngerasa mereka tuh kayak terbata-bata gitu loh ngomongnya. Di bagian mana tuh? Nih, aduh lupa lagi. Banyak karena saking seringnya. Kan misalnya kita ngobrol nih kayak gitu. Ya udah gitu walaupun ngomongnya pelan dan tertunda tuh kayak ya udah gitu. Tapi kalau kayak terbata-bata tuh ngerti nggak sih kayak textbook tuh lupa. Misalnya kayak iya kayak bener-bener yang delaynya tuh kayak yang tek gitu. Gue gak ngeliat sih di dalam terbata-bata itu, gue gak lihat. Tapi umurnya menurut gue sederhana tapi bagus. Maksudnya sederhana dapat umurnya. Lu dapat ya? Ya dapat sih. Dapat ya. Lu tau gak sih kan gue nonton berdua temen gue kan. Terus tuh apa? Dia tuh ketawa mulu. Gue kayak lu kenapa? Terus lu kayak itu gitu. Terus aku kayak sementara itu gue nonton kayak gitu kayak mainnya. Itu sederhana bagus sih, tapi jokesnya sederhana tapi timingnya pas. Dapat. Iya benar pada tempatnya lah. Iya. Apalagi menurut lu? Tapi sebenarnya gue tanpa melihat siapa memerankan si Dilannya, gue suka tokoh Dilan sih. Berarti lu lebih demen yang pas diperanin sama Arbani atau sama Iqbal? Ya dua-duanya, tapi karena gue emang suka karakternya. Karakternya suka sama si Dilan ya. Ya nggak sih kayak cute banget. Dia selain cute dia ini loh kayak membela negara loh. Waduh. Bener sih. Nah kalau misalnya si Ancika marah pada saat itu kayaknya gue masih mending sih. Kayak maksudnya dia tuh ada dua poin itu. Jadi dia memang yang pertama dia marah gara-gara yang si Bono itu kan geng motornya ya gitu. Gara-gara geng motornya si Dilan. Sama yang satu lagi memang si yang demo terus dia nggak datang kan. Iya gue paham, tapi maksud gue itulah, jadi tuh di situ dia kayak nggak gimana ya, emosi marahnya tuh kayak nggak dapet. Ya udah kayak jutek aja gitu. Kenapa kemarin nggak jadi ke rumah, terus kayak marah. Tapi kan memang karakternya begitu nggak sih, jutek dia? Ya kan justru karena dia jutek gitu. Harusnya lebih lagi ya? Iya kan, yang mungkin emang kurang eksplor aja nggak apa-apa. Oke. Namanya baru coy. Sebelumnya nari ya? Penampilan itu gimana sih lu ya? Nggak tahu, kata dong gue tanya. Iya lu mah ada yang penampilan itu memang udah skip kayaknya gitu emang harus dibuang daripada memori ya nggak sih. Nah tapi terus Vin ada lagi nih, menurut lo kalau color gradingnya gimana? Udah pas belum? Gue jujur kalau color grading gue kurang memperhatikannya, tapi sebelum bahas color grading gue membahas, lu nggak tahu sadar atau enggak, Dilan kan 1950. Nah itu semua propertinya bener-bener properti jadul. Gue respect karena zaman sekarang syuting kayak gitu pasti sulit. Itu yang gue lihat. Tapi kalau color grading gue kurang begitu peka. Pokoknya berarti nggak ada yang miss dong propertinya. Kayaknya miss mungkin seragam sekolah ya, terlalu ngedreng, kayak masih baru gitu. Tapi ya not bad lah. Iya kayak bukan anak kelas 12 ya? Bukan masalah kelas 12, kayaknya seragam SMA dulu nggak gitu deh, tapi nggak tahu deh, gue belum searching. Iya. Oh, harusnya kalau cowok celananya nggak panjang ya, pendek. Kayaknya pokoknya ada yang miss, tapi gue belum searching. Tapi ya kurang lebih kayaknya gue agak sedikit terganggu dengan di seragam sekolah. Tapi overall oke. Dari mobil, motornya Vespa, RX King dan lain sebagainya itu udah mendukung 1950. Termasuk gue nggak lihat handphone. Gue nggak ngeliat handphone. Dia teleponnya masih telepon yang gede, yang jadul. Iya, yang nimpuk binatang mati itu binatang. Ya kalau dibanting itu lantainya yang pecah kan. Iya kan, kayak merek HP apa gitu ya kan. Iya. Itu yang gue lihat. Coba kalau color grading kenapa emang? Lu mau komen apa? Enggak sih. Enggak. Terus ngapain gue nanya? Gue dipancing tapi dia tidak berkomentar. Justru karena gue gak mau komentar dulu, kayak gue pancing. Sampai lu yang bahas gitu kan. Oke. Lu mau bahas apa lagi? Kalau gue dari karakter udah ada. Gue cuma gak suka karakter Bono, terlalu lebay actingnya. Kenapa emang? Bukannya emang kayak gitu ya? Agak sedikit, harusnya bisa dikurangin dikit. Agak sedikit lebay lah menurut gue. Kayak sinetron tapi, gitu ya.
kalau emang dia kan jebolan sinetron cuy. Oh, gue nggak tahu. Aduh, nonton dulu dah. Emang iya Bono sebelum Iya. Bono. Iya, si Bono kan. Itu kan dia juga sinetron. waktu Ada itu. anaknya Pak Haji Andre. Iya. Tapi lagi gue nggak- lawak dia bukan. Tapi gue nggak tahu kalau itu dia yang main, ngerti gak sih? Taunya pas selesai film. Iya, pas gue udah selesai gitu kan. Kok ada Kenzi Taulani? Terus gue mikir, pada part apa ada Kenzi Taulani? Setelah Iya. gitu, oh ternyata itu. Iya. Temennya Yang kan. ceweknya jealous mulu. Iya. Tapi ya gitulah. Apalagi yang Yang- Mas? Belum ngapa-ngapain udah dimarahin. Iya. Kasian banget Kenzi. Ih, pacar lo kayak gitu pintar. Kawan lo. Devi, kamu ngapain, Devi? Apa kamu belum jadi Devi? Ya. Jangan dong. Susah di gua. Soalnya kan gua friendly orangnya. Nyari Iya. temen sana sini. Waduh, masih paling friendly deh, Bun. Apalagi? Tapi lu lebih suka yang mana? Iqbal apa Arbani? Kalau tadi nanya gue. Kalau nanya lo. Gua gak nonton yang Dilan, maafin. Tapi ya pasti masalah lebih demen Dilan atau Arbani, gue secara jujur gue nggak bisa menilai itu. Tapi di dalam benak gue sebagai penonton gue jujur shock dan kaget ketika Dilannya diganti, bukan Dilannya diganti, sorry, Mileanya diganti. Itu yang gue kaget gitu. Dan mukanya beda banget gitu, lebih ke Europe gitu Oh. ya. Kayak kurang kinyis-kinyis ya. Apa Soalnya- ini? Maksudnya kayak kurang imut-imut gitu Oh. gitu ya kan. Soalnya kan waktu yang Milea, waktu si Vanessa itu Hmm. kayaknya Milea itu nggak cuma cantik tapi emang kinyis-kinyis, imut gitu ya, kayak ada manis-manisnya. Ya. Kalau sekarang tuh cantik banget gitu tapi nggak yang kayak ada kinyis-kinyisnya, kayak terlalu berbeda jauh. Iya. Tapi ya jujur gue kaget, walaupun gue nggak nonton Dilan sebelumnya, gue tapi kaget. Iya kan? Iya. Lo aja Gua kira kaget ya. apalagi gue. Nah, ini aja sebagai penonton Dilan 1 dan Dilan 2 kaget, apalagi gue gitu kan. 1, 2 terus Milea, suara dari Dilan. Oh iya, tapi kenapa? Tapi iya, gue jadi ingat lagi. Gue yang tak kenapa ngerasa bahwa ceritanya tuh kayak nggak nyambung sama yang si Milea suara dari Dilan. Maksudnya kan gini kan, si Dilan juga kayaknya tuh gamon gitu kan Oke. sama si Milea. Terus tiba-tiba dia jadi nih sama si Anchika. Tapi kayak menggalau-galaunya dia tuh kayak kurang dapet juga gitu. Kayak sisi-sisi dia gamonnya tuh kayak susah. Si pencikanya. Si ininya, Dilannya. Nah, terus tiba-tiba si Anjikanya mau. Nah, itu yang gue juga heran. Kan harusnya dia agak meragu dikit. Iya. Maksudnya itu juga Dia- harus ditonjolkan gitu loh. Dia ada sih ragu, drama-dramanya. tapi memang nggak begitu Iya, menonjol kayak- dan banyak. Harusnya bisa ditambahin Iya, lah dikit gitu. Makanya menurut gue sayang banget kalau misalnya ceritain Anchika, ya udah harusnya bener-bener dari awal aja. Nih, gue juga penasaran sih sama tim pembuat ini, bakal ada to be continue atau enggak, karena menurut yang gue nonton endingnya tuh kayak nggak ada to be continue. Tapi gue kemarin lihat tuh di kontennya dia. Apa tuh? Katanya kalau misalnya pemeran utamanya itu muncul di adegan terakhir, itu biasanya berarti mau ada sequelnya gitu. Oh. Berarti ini akan ada kelanjutannya dong. Jadi penasaran gue. Tapi menurut gue kayaknya iya deh, karena banyak yang kecewa karena ini ceritanya kayak bukan gantung ya, tapi kayak terlalu cepet gitu. Iya betul, terus gue merasakan itu. Iya. Gue merasakan itu. Kenapa tiba-tiba Anchika merit gitu? Maksud gue kayak Itu yang makanya kan gue bilang tadi adalah, wah ini kayaknya nggak to be continue. iya, tapi kalau misalnya to be continue juga lebih aneh. Berarti kan harusnya yang diceritain adalah masa setelah mereka menikah dong ya kan? Betul. Nah kayak kita nggak butuh itu bro, kita itu butuh ceritanya Anchika dan Dilan tapi lebih banyak dan lebih berdamai. Maksudnya nggak mungkin lah lu susah gamon, lu gagal move on gitu. Terus ada cewek baru, lu langsung mencolok. Iya, Terus- secepat itu ya. Itu cewek baru kayak langsung percaya, oh lu udah move on ya udah, gue jadi dia sama lo. Iya. Sampai merit, udah gitu ya. Tapi sih Tapi kayaknya bagus sih. di dunia nyata ada, tapi yang nggak terlalu banyak dan pasti ada diuji juga gitu sih Benar. cewek. Pasti kan harusnya si cewek juga ada Uji muji-muji si lagi. cowok. Apalagi ini orangnya tuh kayak jutek gitu nggak sih maksudnya? Iya. Bukan yang Saling kayak uji lah cowok sama iya. cewek sama cowoknya. Karena dia juga bukan yang kayak cewek-cewek butuh cinta banget gitu. Iya, orang dikejar-kejar Nah, itu dia. sampai umur 30-an mau ngejar. Bukannya nyalon, Pak. Udah, Bro. Jangan begitu, lu jangan Gitu bahas-bahas. sama pemerintah. Iya. Tapi dia mungkin yang bagian itu kali, Pin. Wes. Eh, Oke, lanjut.
gimana? Lu mau kasih rating berapa nih? Dari keseluruhan setelah gue bahas, atau lu masih mau bahas? Masih padang gua masih cukup nih guys. Buat Bener dengerin sih, lu kayaknya bahas. sebenarnya gue nggak ada mau bahas lagi, cuma gue kayak ngeganjel gitu, ngerti nggak sih lo, kayak kekecewaan gue tuh kayak terlalu parah gitu. Apa? Nggak, mungkin emang ekspektasi gue ketinggian aja. Oh. Kadang kan gue berharapnya kalau pasti akan dramanya akan lebih banyak lagi daripada waktu yang tentang Dilan sama Milea. Gue juga nonton kaget sih. Ya, biasa film kan cukup dramanya banyak, tapi Harusnya ini kompleks kan, iya, kayak gitu. simpel dan sederhana. Ini benar kayak cuma Iya. Jadi mau kasih rating berapa? Untuk film Anjika? 7 doang sih, 70 sih. 70? 70 sih. Gua Berapa ya? 7. Mau 1 atau 2? Ya mana Atau gue tiga? sebel banget gue. 01, 02, 03. 5 gak sih? 72. Karena gua sebenarnya sama gua 7, tapi karena gua nonton enak dipandang di mata tuh cewek-ceweknya 72. 72. Karena Arbani jadi 75. Oke, paling dari kita gitu aja tentang review Anjika. Dari lu ada mau nambah? Enggak. Oke. Ini pin kayaknya perlu ditambah. Dua. Oke, dari kita cukup untuk review Anjika. Tiga klub. Anak muda tanpa tujuan. Yeay, thank you guys sudah mau nonton. See you again.